Oke, halo semuanya. Jadi kita balik lagi di episode keempat ya, dan ini cukup lama gue membuat videonya karena kemarin gue mengalami terkena flu, suara sempat hilang, dan kali ini gue lanjutin untuk bikin video edukasinya. Dan sekarang di video edukasi keempat ya, sesuai dengan apa yang gue sampaikan di edukasi ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video edukasi sebelumnya bisa nonton dulu ya, mulai dari edukasi pertama, kedua, dan ketiga, ya agar semua yang disampaikan atau pemahaman yang dijelaskan ini bisa mengerti dari awal atau tidak loncat-loncat. Oke, jadi setelah kita menggambar market structure, ya terjadi di sini bisa terjadi breaking market structure atau ada yang mengatakan break of structure, terus terjadi pergantian arah. Di sini ada market ya shift structure atau MSS, atau ada yang bilang change of character ya. Cuman poinnya adalah ketika market membuat break ini ya, terus dia ngebuat break ini, ngebuat break lagi di sini ya, ada potensi market akan retrace ke suatu tempat atau ke suatu lokasi atau ke suatu range ya, sebelum market akan melanjutkan pergerakannya. Nah, spot yang menjadi pantulan dari market ini, inilah yang gua katakan sebagai order block. Ya, banyak pemahaman tentang order block. Ya, cuma saat gue mempelajari ini, inilah pemahaman order block yang gue pakai ya, dan ini bisa berjalan di market. Nah, jadi ketika market membuat break structure ya, secara konsepnya berarti ada orderan yang di-push ya, atau ada volume yang meningkat sehingga ya market bisa membuat uh, break di sini ya. Dia bisa membuat break market structure di sini. Nah, spot untuk mengidentifikasi di mana lokasi itulah yang kita cari atau kita identifikasi sebagai order block. Oke. Dan dilihat di sini market mantul, turun, habis itu naik lagi. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat, ya, di sini jelas bahwa order block itu seperti apa sih bentuknya? Seperti kalau misalnya kita udah pernah belajar pattern sebelumnya, itu seperti candle angle V. Di mana kalau misalnya kita mencari break ke atas, kita mencari area untuk buy. Artinya angle V yang bentuknya adalah ketika ada candle bearish yang ditutup oleh candle bullish ya, sehingga ini adalah area menjadi potensi untuk kita tunggu market retrace ke situ dan kita cari peluang entry. Oke. Terus pertanyaannya loh, ini terjadi break ya, market retrace, tapi di sini tidak mantul di order block ya, mantul tiba-tiba di candle bullish seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, kita bisa lihat time frame ya, turun time frame. Oke, kita bisa lihat ada apa di sini? Ya, ada apa di sini? Ya, di sini ada apa? Ya, atau di sini ada apa? Lebih presisinya lagi, market sampai sini. Ya, ngerespek yang di sini, lanjut turun lagi, ngerespek yang di sini. Kemudian market lanjut naik. Oke. Jadi kita lihat bahwa ada order block yang eh, menjadi lokasi market untuk retrace, kemudian melanjutkan pergerakannya. Ya, jadi inilah yang ditujukan oleh market, bukan apa yang eh, pengen gua katakan ke kalian tanpa
dasar. Tapi kalau misalnya kita lihat di chart, inilah yang terjadi di market. Ya, ada area yang potensi menjadi eh, tempat market untuk retrace dan kemudian naik. Ya, memang ya saat market berada di sini, waktu retrace ini tidak selalu market akan membuat struktur baru. Habis itu dia bikin break baru, enggak juga. Gitu. Potensi market akan membuat pantulan, ada reject. Ya, kalau memang dia mau balik ke area, dia akan tembus ke bawah. Cuman dari proses rejectnya ini, kita bisa dapat profit. Ya, kita bisa dapat profit. Gitu. Jadi, ya gue ulangi, di market structure, gue sarankan adalah kalian menggambar di time frame H4. Ya, setelah kalian buat market structure, setelah berhasil menemukan titik-titik terjadinya break dari market structure itu, coba turun sampai ke M15. Ya, atau kalian bisa menggunakan H4 dan M15 saja. Itu terserah. Atau H4 dengan H1. Ya, coba kalian identifikasi apakah ada order block yang memang menjadi area tujuan market untuk mantul, kemudian lanjut naik lagi. Oke, kalau misalnya kita lihat sekilas, ya sepanjang market bergerak, di sini ada area atas, ada area bawah, ya. Anggap aja bawah ini kita anggap sebagai demand, atau atasnya sebagai supply, ya. Atau misalnya OB plus, OB min, ya terserah mau diberikan nama apa, ya. Karena eh, tidak diberikan nama order block pun juga tidak apa-apa. Misalnya menjadi kita katakan ini sebagai eh, zona potensi untuk entry. Ya, karena kalau kita katakan order block, ya kalau misalnya kita belajar ICT, order block terbentuk tidak sederhana ini. Cuman poinnya adalah kita tidak memusingkan apa itu order blocknya, ya. Tapi yang kita fokuskan adalah ada nih spot. Ya, ketika market habis bikin break structure, ada spot, entah apapun itu namanya, atau bisa kita gunakan sebagai engulfing aja, kita pakai nama engulfing, ya, yang menjadi lokasi potensi market akan ke situ, kemudian terjadi reaksi reject untuk melanjutkan harga atau reject sebentar, sedikit, habis itu ternyata dia nge-break. Ya. Ini kalau di sini gue tandain berarti di sini ada zona potensi zona-zona untuk kita pantau di lower time frame-nya. Ya, di sini juga mantul, di sini mantul, di sini mantul. Ya, di sini juga terjadi pantulan. Coba kita cek ya yang satu ini apakah benar. Kita lihat di sini ada engulfing. Ya, market di sini mitigasi tipis. Habis itu apa yang terjadi? Lanjut turun. Ya, jadi ini yang market tunjukkan. Yang hanya gua di sini menugaskan untuk menunjukkan kepada kalian apa yang market berikan. Di sini juga ada, ya di sini tipis tidak kena. Ya, memang market tidak selalu seperti itu. Ya, kadang dia market bisa nembus, habis itu baru turun. Ya, di sini dia tipis, habis itu baru turun. Dan itu adalah tugas kalian untuk melakukan backtesting mengenai zona-zona ini. Ya, kalian bisa buka market. Ya, kalian coba identifikasi di pair yang memang akan menjadi pair yang akan kalian tradingkan. Ya, dan kemudian di gambar market structure di H4, coba lihat di swing point saat retrace ini market mantul karena apa? Ya, itu adalah PR buat kalian. Ya, kalian menjadi trader karena kalian meluangkan waktu ke market, ya untuk mengidentifikasi apa yang market lakukan. Ya. Dan di sini gue pengen memberikan beberapa contoh, ya. Jadi ketika market buat break,
Ya, di sini ada engulfing ya atau order block. Kalau memang ada yang tidak sepakat bahwa ini dikatakan sebagai order block, kita bisa mengatakan sebagai engulfing ya. Dan market retrace ke sini kemudian lanjut naik. Ya, ini contoh lagi bikin break di sini. Ya, ada zona untuk bisa kita pantau apakah market bereaksi di situ dan lihat market retrace ke sini dan kemudian melanjutkan pergerakan. Contoh di sini ada Euro GBP time frame H4 terjadi break di sini ya. Ada zona untuk kita pantau sebagai zona entry kemudian turun ya. Pound Swiss francs ya terjadi break di sini ya. Market membuat break di sini dan lihat apa yang dilakukan di bawah sini ya. Market retrace sampai ke bawah sini lalu naik ya. Euro USD ya break area yang bisa kita pantau ya, masuk ke sini lanjut turun, break lagi ya, masuk ke sini, ada lagi engulfing di sini, habis itu lanjut turun ya. Jadi itu yang market tunjukkan ya. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan ya, silakan backtest. Ingat ya, market structure digambar karena gue akan menyampaikan berbagai konfirmasi yang akan kita pakai untuk mengidentifikasi seberapa yakin atau seberapa kuat zona-zona ini untuk kita pantau sebagai lokasi entry. Dan konfirmasi pertamanya adalah terjadi break structure. Artinya, ketika kalian tidak membuat market structure, ya konfirmasi ini tidak akan terlihat di kalian. Ya, jadi tidak berarti misal ini ada engulfing, ya kan? Ini ada engulfing. Apakah market respect? Tidak. Artinya tidak setiap engulfing market itu memberikan reaksi. Sehingga ya kita butuh nih memfilter. Ya, pemfilternya apa? Ya, di video kali ini gue akan menjelaskan bahwa filter yang pertama adalah terjadi break structure. Itu filter yang pertama yang bisa kita pakai. Ya. Gimana cara mengidentifikasi break structure-nya? Ya sudah dijelaskan di video edukasi kedua dan ketiga. Buatlah market structure. Nah, jadi ini adalah suatu tahapan proses yang harus dilakukan. Oke. Jadi buatlah market structure. Lihat saat market break, mulai identifikasi zona yang menjadi potensi market akan retrace di situ dan kemudian ada reaksi eh, turun kalau misalnya memang kita mencari peluang untuk turun atau naik ketika memang kita mencari peluang untuk buy. Oke, jadi di episode keempat ini ya kalian bisa melihat bahwa market ketika terjadi break mencari area engulfing atau area order block ya, kemudian mitigasi ke situ ya. Kalau ada yang bilang apa itu mitigasi? Mitigasi adalah order block ini disentuh, itu kita katakan sebagai mitigasi ya. Kemudian lanjut atau run profit. Di video berikutnya kita akan belajar konfirmasi-konfirmasi lainnya lagi untuk menfilter. Ya, sekarang fokus kita adalah untuk memfilter zona-zona ini sehingga kita mendapatkan zona yang memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Ya, ingat trading tidak mungkin 100% eh, kita bisa mendapatkan profit dalam setiap entry. Win rate kita 100% tidak mungkin. Tapi kita mencoba untuk mendapatkan setup yang probabilitasnya tertinggi dan itu akan kita dapatkan dengan kita memiliki konfirmasi-konfirmasi. Jadi, sekian untuk video edukasi episode keempat ini. Sampai ketemu di episode kelima dan semoga ini berguna untuk kalian.